Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti wa dzurriyyati wa alaina wa alaikum ajmain. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga majelisnya para alim, para ulama. Semoga dengan pertemuan ini semoga membawa kemanfaatan untuk kehidupan kita bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Mau'idatul Mu'minin min Ikhyaul Muddin dengan mu'alif atau pengarang yaitu al-alim al-alamah al-marhum Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qashimi Ad-Dimishqi, yaitu kitab ringkasan atau mulakhas atau talakhis dari sebagian kitab Ikhyaul Muddin yang dikarang oleh al-alim al-alamah almarhum Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qashimi Ad-Dimishqi, dengan pembahasan yaitu kita membahas kesempatan ini adalah tentang adab membaca Al-Quran pada halaman 77, yaitu tentang tata cara atau adab membaca Al-Quran dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabi tilawatil Qur'ani. Kita membahas tentang adab atau tata cara membaca Al-Quran. Qad imtanallahu ala ibadihi binabihi al-mursali wa kitabihi al-munazzali alladzi la yatil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi khata ittasala ahlil afkari tariqul i'tibari bima fihi min al-qisasi wal akhbari wa tadakha bihi sulukal manhaji al-qawimi wasyirata al-mustaqwal mustaqima bima fasala fihi min al-ahkami wa farraqa bainal halali wal harami. Fahuwa ad-diya'u wan nuru wa bihi an-najatu minal ghururi wa fihi shifa'un lima fis suduri. Man tamassaka bihi faqad hudiya wa man amila bihi faqad faza. Artinya adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kanugrahan kepada hamba-hambanya lewat nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tidak di situ pada kitab tersebut tidak ada suatu yang batil di antara kitab Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, tidak ada yang batil, tidak ada yang salah. Dan di antara Al-Quran itu, di antara kanan dan kirinya, belakangnya, ibaratnya semua yang ada pada Al-Quran tidak ada yang suatu yang salah. Sehingga orang-orang yang menjadi ahli pemikir, sehingga mereka mengembangkan untuk mengambil ibarat atau pelajaran beberapa kisah-kisah dan berita-berita yang ada pada Al-Quran, dan juga mengambil jalan yang lurus, dan telah jelas jalan yang lurus lantaran dengan barokahnya Al-Quran yang lurus, yang benar, dan juga dengan lantaran atau barokahnya Al-Quran adalah jalan yang lurus. Dan dengan Al-Quran itu juga adalah kitab yang memisahkan hukum-hukum, dan memisahkan hukum dari hukum yang benar, hukum yang halal dan hukum yang haram. Al-Quran adalah menjadi cahaya, menjadi nur bagi kita semua. Dengan lantaran atau barokahnya Al-Quran adalah
menjadi kitab yang menyelamatkan dari kebohongan, menyelamatkan dari kebohongan. Dan di dalam kitab Al-Qur'an terdapat yaitu lentera hati, yaitu terdapat yaitu lentera hati yang ada pada dada kita semua, pada diri kita semua, pada dada kita semua. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an, maka ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengamalkan dengan kitab Al-Qur'an, maka ia termasuk orang yang beruntung. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan dzikra, yaitu menurunkan Al-Qur'an sebagai pengingat, kitab sebagai pengingat. Dan sungguh kami kepada Al-Qur'an adalah orang yang menjaga Al-Qur'an. Dan sungguh kami kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'an, adalah menjaga yaitu kesucian Al-Qur'an. Surat Al-Hasr, surat Al-Hijr pada ayat 9. Wa min asbabi khifdihi fil qulubi wal masakhifi istidamatu tilawatihi wal muwadhabatu ala dirasatihi ma'al qiyami bi'adabi wa syuruti wal mukhafadatu ala ma'amara bihi minal a'malil batinati wal adabi adh-dhahirati wa dzalika ma la budda min bayanihi wa tafsilihi. Kenapa Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Al-Qur'an selalu lestari, tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada masalah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebab Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati orang-orang Islam, yang Allah menitipkan hati orang Islam dengan Al-Qur'an, hati Al-Qur'an, yaitu dengan mereka semua bisa hafid atau hafidah. Allah Subhanahu wa taala yaitu mushaf Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah orang-orang Islam selalu melanggengkan untuk bisa membaca Al-Qur'an. Orang-orang Islam selalu konsisten untuk bisa belajar Al-Qur'an, disertai dengan yaitu adab atau tata cara menegakkan adab atau tata cara belajar Al-Qur'an, dan juga syarat-syaratnya bisa belajar Al-Qur'an, dan juga muhafadzah dan juga menjaga atau melestarikan atau menghafalkan suatu amal-amal yang batin, amal-amal yang dalam, amal-amal yang batin, dan juga adab-adab yang zahir. Hal itu semua adalah sesuatu yang harus diterangkan secara terinci. Penjelasan menyangkut adab-adab Al-Qur'an dijelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Qur'ani wa ahluhu wa dhammul muqsirina fi tilawatihi. Bab tentang keutamaan Al-Qur'an dan orang yang ahli Al-Qur'an, dan bab tentang mencela kepada orang yang mengurangi dalam bacaan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana summa ra'a ana ahadan utiya alfa afdala mimma utiya faqad istasghara ma adzama Allah Ta'ala. Artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian ia meyakini atau melihat atau meyakini bahwasanya salah satu daripada bacaan Al-Qur'an itu adalah sesuatu adalah, kemudian ia melihat atau meyakini bahwasanya seseorang itu adalah di bawah
Seseorang yang telah diberikan Al-Quran itu lebih utama dari sesuatu yang diberikan, maka orang tersebut termasuk orang yang meremehkan, memperkecil atau meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita semua orang Islam tidak boleh meremehkan Al-Quran. Kita semua orang Islam harus mengagungkan Al-Quran. Kita semua orang Islam harus memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam manusia. Al-Quran adalah suatu kalam Allah yang diagungkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sebagai orang Islam tidak boleh memperkecil atau menganggap kecil atau meremehkan Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umatku yang paling utama atau utama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran atau mengajarkannya. Wa qala Ibnu Mas'udin, idza aratum al-ilma fantasiru al-Qur'ana fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Imam atau sahabat Ibnu Mas'ud berkata, apabila kamu ingin ilmu, maka belajarlah kamu, yaitu mengembangkan, yaitu Al-Quran. Belajarlah kamu dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang yang dahulu dan ilmu orang-orang yang akhir. Wa qala Umar bin As, man qara al-Qur'ana faqad adrajat an-nubuwatu baina janbaihi ila annahu la yuha ilaihi. Sahabat Umar bin As berkata, siapa yang membaca Al-Quran, maka ia termasuk orang yang mencapai derajat kenabian di antara kanan kirinya atau di antara dirinya. Hanya saja dia adalah orang yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, maka ia sama halnya derajatnya adalah orang yang naik mendapatkan yaitu derajat yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mendapat derajat yaitu kenabian. Hanya saja ia memang tidak nabi karena ia termasuk orang yang tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibnu Mas'ud berkata, apabila kamu semua ingin mengetahui ilmu atau ingin belajar, maka belajarlah dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang mengandung kisah-kisah di masa lalu, dan Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung kisah-kisah di masa yang akhir. Maka di situ Al-Quran mengandung kisah Nabi Nuh dan umatnya, Al-Quran mengandung kisah Nabi Hud dan umatnya, Al-Quran mengandung kisah Nabi Musa dan umatnya, Nabi Isa dan umatnya, Nabi Ibrahim dan umatnya, dan seterusnya. Al-Quran mengandung kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah dari awal sampai akhir telah disimpan dalam memori, disimpan, ditadwin, disimpan, dikodifikasi, direkam dalam kitab suci, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua adalah termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang percaya dengan kitab suci Al-Quran, di mana kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang menjadi pedoman kita semua, pedoman umat Islam dari dunia dan memberi syafaat di dunia, dan Al-Quran pun juga memberi syafaat di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin.
Bahkan ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita ini kalau belajar Al-Quran ini dari niat saja, niat belajar Al-Quran mendapat pahala. Kita pergi untuk ke rumah guru kiai, guru syekh kiai untuk belajar Al-Quran, kita juga dapat pahala. Kita memberi sesuatu sedekah kepada guru juga dapat pahala. Kemudian kita melihat guru kiai, guru Al-Quran juga dapat pahala. Karena melihat guru adalah ibadah. Karena melihat guru adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita bertemu guru, belajar dengan guru adalah pahala. Karena kemudian kita mendengarkan penjelasan guru kiai juga pahala. Kemudian kita mendapatkan ilmu, belajar mujalasah, mudzakarah, muhafadzah dengan guru itu adalah juga pahala. Kemudian kita semua berbakti kepada guru, guru Al-Quran juga berpahala, mendapat pahala. Kemudian kita belajar deres, muhafadzah, menghafal, kemudian mengikuti petunjuk guru juga dapat pahala. Kemudian kita semua adalah kemudian yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk guru. Kita mengikuti bacaan-bacaan yang disampaikan oleh guru Al-Quran, itu juga pahala. Kemudian kita semua, setelah kita semua belajar Al-Quran dengan guru, kemudian kita semua mempelajari, memahami ilmu Al-Quran bersama dengan guru Al-Quran, kewajiban kita selanjutnya adalah mengajarkan ketika kita sudah mampu untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Maka sebaik-baik kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ja'a fi dhimmi tilawatil ghafilina qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma amana bil qur'ani man istahala maharimahu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iqra'il qur'ana manahaka fa illam yanhaka falasta taqra'uhu. Wa qala Anasun, rubba talin lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu. Wa qala Ibnu Mas'ud, unzilal qur'anu alaihim liya'malu bihi fatakhidu dirasatahu amalan. Inna ahadakum liyaqra'al qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi mas yasqutu minhu harfan faqad asqata al amala bihi. Wa qala ba'dul ulama, innal abda liyatlu al-qur'ana an al-qur'ana fayul ana nafsu wa wala ya'lam yaqulu ala la'natullahi alal zalimin. Surat Al-Hud ayat 18. Wa zalimun nafsahu ala la'natullahi alal kadhibin. Surat Al-Imran ayat 61. Wa huwa minhum. Di sini Al-Quran artinya adalah pada kitab Mau'idatul Mukminin Shahifah 577, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, keutamaan Al-Quran ya di sini adalah bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan lupa maka dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang seseorang tidak akan beriman kepada Al-Quran, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang tersebut termasuk orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kemudian jadi Al-Quran ini dari awal sampai akhir, dari Fatihah sampai surat An-Nas, semua yang ada pada Al-Quran ini harus kita yakini. Karena di dalam Al-Quran tidak ada suatu cacat pun, mulai dari lafal, dari ilmu bahasa, dari balaghah, ilmu sastra, ilmu sharaf, ilmu nahwu, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran,
kisah-kisah Al-Quran, kemudian ilmu kandungan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, filsafat, kemudian sejarah, kemudian sesuatu yang ada pada Al-Quran, yang dikisahkan pada Al-Quran, itu tidak ada suatu pun kekurangan di situ. Maka tidak boleh seseorang itu menghalalkan, seseorang itu menganggap halal atau menghalalkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Apabila seseorang itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Al-Quran, maka termasuk bagian daripada tidak percaya pada Al-Quran. Maka ini tidak boleh. Kita semua harus percaya bahwa sepenuhnya yang ada pada Al-Quran, tidak ada suatu pun kekurangan yang ada pada Al-Quran, karena itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Apabila kamu semua tidak mencegah, maka apabila kamu semua tidak bisa, yaitu tidak bisa maka apabila kamu semua tidak bisa, yaitu menyelesaikan sesuatu yang kamu baca pada Al-Quran, maka apabila kamu semua tidak bisa membaca Al-Quran, maka janganlah kamu membaca Al-Quran dengan sesungguhnya. Maka di sini Iqra Al-Qur'annya, maka dawuhnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua disuruh perintah untuk membaca Al-Quran. Kalau kita diperintah untuk membaca Al-Quran, berarti kita semua ini diperintah untuk belajar ilmu Al-Quran. Kalau kita perintah belajar ilmu Al-Quran, maka kita semua juga dilarang sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran itu harus kita pelajari. Sesuatu yang diperintah oleh Al-Quran, yaitu kita semua diperintah untuk membaca, itu juga harus kita pelajari. Maka di sini para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua orang Islam punya peluang yang besar untuk bisa memahami Al-Quran, membaca, memahami, mendalami Al-Quran. Karena di negara Indonesia, negara kita ini banyak lembaga yang menangani, yang belajar tentang Al-Quran, mulai dari pesantren, dari diniyah, dari madrasah ibtidaiyah, kemudian juga dari madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ma'had ali, kemudian jamiah al-islamiyah, perguruan tinggi Islam, dan seterusnya, lembaga-lembaga umum yang juga berbasis agama, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Ini adalah bagian daripada sesuatu bahwasanya kita ini masih banyak peluang untuk bisa belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan benar. Itu artinya kita harus belajar Al-Quran dengan sesungguhnya. Kemudian di sini Anas bin Malik berkata, banyak orang yang membaca Al-Quran, kadang banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran adalah melaknatinya. Artinya Al-Quran adalah seseorang mendapat laknat Al-Quran karena dia adalah orang yang tidak membaca Al-Quran dengan benar. Maka di sini kewajiban kita adalah belajar Al-Quran dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan lewat malaikat Jibril, sesuai dengan guru-guru yang benar, guru-guru yang sudah taskhih, guru-guru yang sudah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pembukaan sampai akhir. Kita ini harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu Al-Quran, maka justru ia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah memberi laknat kepadanya, karena Al-Quran adalah kitab suci yang ketika kita membaca, kita harus juga memang berproses untuk bisa selalu belajar dengan Al-Quran. Kemudian di sini Imam Ibnu Mas'ud berkata,
Al-Quran diturunkan kepada mereka, yaitu kepada kepada mereka, yaitu kepada kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, untuk mereka semua supaya mengetahui dengan Al-Quran, untuk semua mereka semua bisa belajar dengan Al-Quran, dan juga mereka semua supaya bisa mengambil untuk suatu amalan untuk bisa belajar selenderes, bisa belajar dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya apabila salah satu di antara kamu semua membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, membaca Al-Quran, kemudian ada suatu yang diguguhkan satu huruf saja, suatu yang digugurkan pada Al-Quran, maka sesungguhnya ia sama dengan orang yang menggugurkan satu pekerjaan yang berada pada Al-Quran. Maka di sini di dalam Al-Quran ada bacaan mat itu ada banyak jenisnya. Ini harus kita pelajari. Jangan sampai dibaca panjang, harusnya dibaca panjang kita pendekkan, atau sebaliknya seharusnya kita pendekkan malah kita baca panjang. Kalau membaca bahasa Indonesia tidak ada istilah panjang dan pendek, karena bahasa Indonesia membaca semuanya sama bacaannya. Di dalam Al-Quran itu ada bacaan namanya hukum mat. Hukum mat ada mat tobi'i, ada mat majid utasil, ada mat wajib munfasil, ada mat silah qasiroh, ada mat aridu sukun, dan seterusnya. Banyak sekali hukum mat, hukum bacaan yang menyangkut mat, yaitu bacaan panjang pada Al-Quran. Maka di sini ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh mengurangi bacaan mat tersebut. Ketika panjang maka harus kita baca panjang, ketika pendek maka juga harus kita baca pendek. Kemudian waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan sesungguhnya seseorang sungguh telah membaca Al-Quran, kemudian dirinya adalah orang yang dilaknat, dirinya sendiri adalah orang yang dilaknat oleh Al-Quran, karena dirinya termasuk orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Yaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala laknatullahi alal zalimin. Ingat-ingatlah, sesungguhnya laknat Allah adalah menimpa kepada orang-orang yang zalim. Maka di sini para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kesempatan untuk kita semua bisa belajar dengan Al-Qur'an, dengan guru Al-Qur'an. Karena dengan belajar Al-Qur'an, maka semuanya adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua adalah orang yang zalim pada diri kita, karena Al-Qur'an kita permainkan. Al-Quran tidak kita pelajari, Al-Quran tidak kita pelajari lewat guru, Al-Quran tidak kita pelajari lewat belajar yang benar, belajar yang maton. Kita membaca Al-Quran dengan seenak kita, itu adalah suatu yang dosa, suatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan pada surat Hud ayat 18, ala laknatullahi ala zalimin. Ingat-ingat, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita zalim kepada Al-Quran dengan membaca yang tidak benar pada bacaan Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan wa huwa zalimun, wa huwa zalimun nafsahu ala laknatullahi alal kadibin. Apabila seseorang kemudian membaca Al-Quran dengan tidak didasari dengan ilmu Al-Quran yang benar, kemudian ia dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut dirinya adalah orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya. Disebutkan pada surat Al-Imran ayat 61, ala laknatullahi alal kadibin, laknatullahi alal kadibin. Ingat-ingat, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada orang-orang yang bohong. Jangan sampai kita membohongkan Al-Quran. Membohongkan Al-Quran berarti termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini para
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita junjung tinggi Al-Qur'an, mari kita muliakan Al-Qur'an, mari kita anak-anak kita muliakan, anak-anak kita muliakan dengan belajar Al-Qur'an, anak-anak kita muliakan dengan menghafal Al-Qur'an, anak-anak kita muliakan yaitu dengan memahami Al-Qur'an, anak-anak kita muliakan dengan beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa memahami Al-Qur'an, karena sebaik-baik khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik kamu adalah orang yang membaca Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka dimanapun kita ada rezeki, kita ada kesempatan, kita ada waktu, datanglah untuk datang kepada guru Al-Qur'an, datanglah untuk datang kepada para kiai, para ulama, datanglah untuk kita semua datang kepada orang yang ahli ilmu fikih, orang yang ahli kitab, orang yang ahli hukum, orang yang ahli Al-Qur'an. Maka berarti apabila semua kita datang kepada mereka, berarti kesempatan untuk kita semua yaitu mendekatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik, sangat baik adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memahami agama. Apabila anak kita pahamkan kepada ilmu agama, berarti kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat baik yaitu memahami ilmu agama. Apabila anak kita antarkan ke lembaga pendidikan Al-Qur'an, kepada lembaga pendidikan pondok pesantren, ke lembaga pendidikan mengaji, maka itu sama halnya kita dan anak-anak kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memahami ilmu agama, orang yang sangat baik, sangat berkah. Amin Allahumma amin. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an harus dengan guru, belajar Al-Qur'an harus dengan kiai, belajar Al-Qur'an harus musyafahah, harus musyafahah, bertemu langsung, musyahadah, munadharah, mudarasah, bertemu langsung dengan guru. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menjadi lahan ibadah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian untuk ngaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, anak-anak kita, keluarga kita semua, termasuk orang-orang yang ahli Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, orang-orang yang mendapat syafaat Al-Qur'an dari dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.